Salam jumpa di minggu keempat dari program Purpose Driven Life. Anda diberkati, saya diberkati. Saudara, pada tema kali ini, pemuritan, discipleship. Anda dicipta untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tidak terasa bukan? Telah setengah dari program kita lalui dalam kelompok FA saudara. Ini saatnya untuk berhenti sejenak. Mengevaluasi apa yang sudah kita lewati. Banyak hal yang indah yang terjadi, banyak kesaksian. Teman-teman baru Tuhan kirimkan, dan teman-teman FA yang lama dikuatkan untuk lebih lagi punya fondasi akan makna, tujuan, dan pelayanan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang Dia telah lakukan selama ini. Nah, apa yang dapat membuat sisa program ini menjadi lebih berdampak bagi Anda pribadi dan juga menyenangkan bagi grup saudara? Coba pikirkan, renungkan, dan buat langkah strategis. Minggu ini program kita adalah tujuan dari pemuritan. Anda dan kelompok Anda diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini pelajaran yang menarik, saudara. Waktu seseorang menemukan jawaban dalam hidupnya bahwa dia akan menjadi serupa dengan Kristus, semua akan bersuka cita. Dan bagi Anda para pemimpin, ketua FA, saya bagikan 4 hal penting sebelum memulai pelajaran ini. Yang pertama, Tuhan ingin sebagai ketua, gembala FA, fasilitator, Anda harus menjadi panutan, teladan. Kehidupan rohani Anda harus sehat dan seimbang. Yesus pun sesibuk apapun dalam pelayanannya masih harus menyempatkan diri untuk mundur dari kegiatan dan keramaian, lalu bertemu pribadi dengan Bapa Surgawi. Pelayanan dan kepemimpinan saudara dapat menjadi jenuh dan kering apabila Anda tidak punya waktu dan tidak punya saat pribadi dalam hadirat Tuhan, dalam doa, pujian, penyembahan, dan pembacaan firman. Tanpa saat-saat semacam itu Anda akan cepat atau lambat menjadi burnout, kering, dan tidak kuat. Jadi ambillah kesempatan, khususnya dalam pelajaran tentang pemuritan, untuk membaharui komitmen Anda, untuk bertumbuh seperti Kristus. Saudara, supaya engkau sanggup bertahan seperti Kristus bertahan. Yang kedua, setelah pelajaran dengan video dari saya berakhir, maka saya akan menanyakan kepada seluruh peserta grup yang ada untuk memikirkan dan mendiskusikan. Adakah problem-problem yang mereka alami dan situasi-situasi yang ada dapat dipakai oleh Tuhan untuk membuat mereka menjadi serupa seperti Kristus. Hal ini akan membuat mereka, kelompok kecil, mitra rohani mereka berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, mulai berdiskusi, mulai bertanya jawab, mulai menyampaikan pergumulan-pergumulan tentang hidup pribadi, keluarga, dan manusia. Dan kalau itu terjadi, maka Anda sebagai ketua, fasilitator, mari menjawab dengan jawaban yang sederhana, dapat dimengerti, dan dengan doa mendoakan mereka, supaya mereka semua bertahan dalam persoalan pergumulan oleh kekuatan yang datang dari Roh Kudus. Dengarkanlah mereka, mereka akan dipuaskan. Jawab dengan hikmat, tepat, dan sederhana. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang terlalu sukar, tidak terpecahkan, maka ada hamba-hamba Tuhan di gereja, para counselor. Hubungi sekretariat gereja, maka pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang disiapkan membantu saudara. Selanjutnya, dalam bagian melayani di dalam pelajaran ini, kita akan mengambil satu langkah maju dengan mitra rohani. Selama bagian ini, saya menganjurkan Anda untuk mengambil waktu beberapa saat bersama mitra Anda dan membuka Purpose Driven Health Plan, halaman 54 dari buku kurikulum kelompok kecil. Tanyakan kepada setiap orang untuk mengidentifikasi satu tujuan mereka, di mana mereka harus bertumbuh, dan tulislah satu langkah strategis apa yang setiap mereka dapat lakukan. Kemudian mereka harus menceritakan kepada mitra rohani. Pada saat itu juga selama beberapa hari mendatang untuk mereka saling mengecek apakah ada pertumbuhan dari apa yang mereka tanyakan. Ajaklah semua mitra rohani untuk saling mendoakan di minggu ini. Yang terakhir, yang keempat. Mari, untuk bisa mendoakan satu dan yang lain, dibutuhkan
keterbukaan, keintiman, perhatian di dalam grup itu sendiri. Sebagai ketua kelompok Anda, coba membuat sebuah suasana di mana mereka bisa saling berinteraksi. Bagikan permohonan-permohonan doa dan catatan-catatan doa yang disediakan dalam buku kurikulum kelompok kecil. Catatlah permintaan doa sesuai apa yang mereka butuhkan. Berikan kebebasan kepada mereka yang belum terbiasa di dalam doa, dalam satu kelompok sampai mereka menjadi terbiasa. Bantu mereka dan dorong mereka untuk berdoa secara singkat, jelas, dan penuh iman. Tuhan memberkati saudara. Amin.